Kemendikbud. Jadi saya dulu bantu-bantu koordinir relawan di Kemendikbud. Kita awalnya dari Kemendikbud, terus sempat dihubungin buat di-merge atau digabung ke gugus tugas. Karena kan memang ya kementerian itu kan juga bagian dari gugus tugas ya. Jadi pas dilimpahkan ke sini ya bantu koordinir di sini gitu loh. Di gugus tugas ini, terutama dalam edukasi publik ya. Itu yang paling jadi bidang saya di bidang edukasi publik, di bidang KIE atau komunikasi informasi edukasi. Ya kurang lebih gitu. Kita di bidang KIE sih sebenarnya, lebih tepatnya kita lagi di bidang komunikasi informasi edukasi terkait policy atau kebijakan, lalu terkait juga dengan masalah-masalah isu beredar yang ada di masyarakat. Saya juga kurang lebih baru sebulan di sini, tapi 3 minggu hampir sebulan. Baru sebulan saya juga baru di sini, baru jalan. Sebelumnya di Kemendikbud, baru pindah ke sini sekitar sebulan lah. Rasanya campur-campur sih, kayak ya tahu lebih dalam tentang pandemik ini gitu kan. Gak cuma dari, kalau teman-teman kan mungkin ngelihat dari media sosial, dari mana gitu ya. Paling banyak kan dari media sosial sekarang ya, Twitter, Instagram gitu. Nah kita ngelihat langsung gimana memang dinamikanya dan paham betul bahwa memang ini butuh dikerjain sama-sama, nggak bisa masing-masing, dan butuh untuk ya saling mengerti lah. Sebenarnya itu sih, bahwa ini emang nggak bisa dikerjain sendiri-sendiri gitu sih. Yang paling terasa itu sih, paling harus benar-benar gotong royong sih, memang nggak bisa dikerjain sama pemerintah doang dan lain sebagainya. Sebenarnya kesulitan banyak banget kesulitan. Karena gini, mungkin sebelum cerita saya kasih pengantar dikit gini. Ini saya belajar secara sosial aja. Teman-teman kebayang nggak sih bahwa dari dahulu kala gitu ya, kita tahu bahwa kecelakaan lalu lintas itu insidensinya tinggi banget. Tapi sampai detik ini orang-orang banyak yang nggak pakai. Padahal udah tahu kecelakaan lalu lintas tuh insidensinya tinggi banget. Itu studi kasus pertama. Studi kasus kedua adalah tiba-tiba dalam waktu 2 bulan orang semua bisa pakai masker gara-gara COVID. Padahal kecelakaan lalu lintas tadi yang udah bertahun-tahun lamanya gitu ya, orang masih nggak pakai helm. Padahal jelas nyata banyak banget yang meninggal gara-gara kecelakaan lalu lintas. Itu sebenarnya sebuah tantangan dan juga peluang, benar, bahwa yang ini menjadi gambaran kita nih, gambaran besar Indonesia dengan karakteristik yang mungkin agak denial sedikit gitu ya, agak bandel gitu ya. Tapi ternyata dengan adanya pandemi ini kita jadi lebih belajar untuk tidak mentolerir masalah kesehatan gitu. Dan sebenarnya kalau ditanya keluhannya ya tadi gitu, bahwa karakteristik kita seperti itu. Kecelakaan lalu lintas banyak yang nggak pakai helm, tapi saya percaya bahwa saya melihat 2 bulan terakhir ini ada sebuah percepatan dari perubahan perilaku masyarakat, dan ini yang harus dipegang konsistensinya, bahwa masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan. Bahkan dulu sampai sempat rebutan kan, orang masker, sanitizer, iya semua orang saking itu loh. Jadi secara psikologis itu memang ada hal yang berbeda. Saya juga pelajari bahwa secara psikologis ada perbedaan antara ketakutan dan kecemasan gitu ya. Mungkin ketakutan itu masih terlihat gitu, tapi kecemasan ini lebih dari ketakutan gitu, bahwa ini tidak terlihat, virus ini tidak terlihat, dan kita tidak bisa memegang kendali atas diri kita sendiri. Akhirnya kita memastikan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengontrol keadaan gitu, dengan beli masker, beli apa. Ya ambil aja sisi positifnya, bahwa kesehatan menjadi prioritas sekarang gitu. Sebenarnya hal menarik yang menurut saya menjadi pertanyaan besar gitu bagi saya, bahwa ketika kita bilang new normal atau tatanan hidup baru, sebenarnya nggak semua hal itu baru. Kayak cuci tangan, pakai masker bila, kalau dulu mungkin bila Anda sakit, itu bukan terus jaga PHBS, perilaku hidup bersih sehat, makan makanan bergizi, tidur teratur, istirahat yang cukup, olahraga 3 kali seminggu. Itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya harusnya dari dulu kita begitu, tapi kita nggak begitu kan. Jadi sebenarnya new normal ini bagi saya berarti 3 hal sih sebenarnya, bahwa satu, kita mempertahankan yang sudah baik, kedua meningkatkan yang belum baik, dan ketiga menghilangkan yang tidak baik gitu loh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan new normal ini. Intinya kita punya standar kesehatan yang baru, dan sebenarnya kalau kita bisa menjalankan protokol kesehatan ini lebih dari hanya sekedar COVID. Banyak banget penyakit di luar COVID yang bisa lebih selesai. TBC,
penyakit tidak menular seperti hipertensi, gula darah, diabetes mellitus atau penyakit gula, itu bisa selesai juga loh kalau kita bisa jalanin protokol kesehatan ini sebenarnya. Jadi ini big picture-nya, COVID ini jangan dilihat sebagai sebuah masalah besar, tapi jadikan pandemi ini menjadi sebuah momentum yang bila kita melihat gambaran besarnya, lebih dari sekedar pandemik atau COVID ini yang selesai, kita bisa nyelesain masalah kesehatan Indonesia yang udah lumpuh dari masalah gagal tumbuh kembang pada anak, gizi buruk. Betul, itu dia. Ini jadi momen kesadaran kita buat tidak menoleransi lagi isu kesehatan di Indonesia. Saya tidak berwenang juga menjawab, tapi kalau dari saya kuncinya sebenarnya di perubahan perilaku masyarakat ya. Jadi kalau strategi ke depan pasti akan melibatkan keterlibatan masyarakat, terutama dalam perubahan perilaku ya. Karena itu memang kunci untuk menjadi masyarakat yang aman dan produktif gitu. Kalau kata Pak Jokowi ya itu sebenarnya, bahwa bagaimana kesehatan sebagai landasan yang dilakukan dalam bentuk protokol kesehatan, yang dilakukan pembiasaan, dan ke depan aktivitas-aktivitas publik akan dilakukan pemulihan, dan protokol kesehatan menjadi kuncinya gitu loh prinsipnya. Jadi mungkin strategi ke depan ya bagaimana protokol kesehatan di semua aspek kehidupan masyarakat itu benar-benar dijalankan. Itu karena itu sebenarnya kunci penyelesaian dari pandemik ini gitu. Sambil pelan-pelan nanti juga akan turun sendiri trennya gitu kan. Prinsipnya sesuai dengan aturan yang ada sih gitu, jangan keluar dari arahan. Karena arahan-arahan dan petunjuk teknis itu pasti dibuat dengan alasan kan. Dan jangan mikirin diri sendiri gitu loh. Ini bukan yang ngelawan, itu bukan kamu aja gitu. Kita semua sama-sama di sini, kemanusiaan memang sedang dibangun dan diuji. Jadi coba pikirin buat sama-sama gitu. Jangan buat diri sendiri aja. Kalau mati kan semua orang juga mati kan. Tapi kan selalu ada ikhtiar dalam tawakal. Gitu kan? Iya. Ya, menarik sih. Berarti kita nggak boleh egois nggak sih sebenarnya intinya dari semuanya, karena iya. Kalau misal jangan gegabah, jangan egois. Itu masalahnya kita sekarang, karena kita nggak pernah ngadepin masalah kayak gini, jadi kita mungkin panik, tidak rasional. Mungkin di awal wajar, tapi kalau makin kesini masih begini ya, berarti ada yang salah dengan kemanusiaan yang ada dalam hatinya gitu kan. Yang harus kita tanya lagi, ini manusia bukan gitu kan. Ini manusia bukan nih kalau kayak gini. Udah sampai 2 bulan ini masih aja egois, masih aja gini. Itu harus dipikirin.